sejauh ini ya, EV-nya Wuling yang paling menarik di EMS 2024 ini nih ya. Iya, muncul ya. Jadi ngelengkapin line up Wuling tuh mobil listriknya ada ABC. Ya. Wuling REV, udah gitu muncul Bingo nggak lama. Iya, Belum lama ini. Udah gitu terakhir sekarang ini muncul C-nya Cloud. Wuling Cloud EV. Jadi abis ini kita tinggal nungguin D-nya ya. D-nya katakan Mahfud MD. Enggak. Tapi ini mobil bakal seru ya, dan kita bakal ngulik sedikit walaupun memang belum ada kabar untuk dijualnya. Iya, data spek resminya juga belum dimunculin. Tapi kalau kita lihat dari penampilan pertamanya nih, seru sih ini mobil. Seru. Kita lihat aja langsung ngulik, ulik luarnya sama motor listriknya, gua akan ulik dalamnya dan itu yang akan jadi gong di dalamnya. Oke. Simak terus videonya. Selamat datang di Autofan Indonesia. Wuling Cloud EV ini menurut Wulingnya sendiri dia dikategorikan sebagai medium hatchback. Tapi kalau kita lihat langsung nih kayak lagi di EMS gini, secara dimensi rasanya besar gitu. Karena dari tinggi-tingginya, lebar-lebarnya itu kita bandingin data spek kurang lebih sepantaran Avanza lah tingginya dan lebarnya. Meski panjangnya nggak sampai sepanjang Avanza. Terus bukti lagi kalau mobil ini besar, peleknya pakai 18 inci dan itu masih nyisa ruang spakbor yang cukup luas gitu. Jadi ini mobil kebayang sih dalamnya roomy. Nah kalau kita banding-bandingin lagi sama EV yang udah ada di tanah air, kita lihat secara dimensi dulu. Mungkin head to head-nya itu sama MG4 EV dan BYD Dolphin karena secara ukuran mereka kurang lebih sepantaran dan ini 5-seater juga. Meski yang ini tinggi sih atapnya. Kita lihat detailnya kali ya. Kalau kita lihat shape bentuknya, dari muka-mukanya, dari shape bodinya, itu ada nuansa-nuansa yang kurang lebih mirip-mirip ke Bingo EV gitu. Nuansa-nuansa bubbly gitu, yang bulat-bulat terus lucu gitu. Ini juga ada gitu di Cloud EV. Cuman eksekusinya memang arahnya tuh arah-arah yang cenderung ke arah simpel yang elegan gitu. Ketimbang kalau Bingo EV kan retro, kalau ini lebih ke arah-arah yang modern, tapi simple aja gitu, minimalistik gitu rasanya. Terus lihat detailnya nih di lampunya, ya apa zaman sekarang banget lah gitu. Lampunya ini ada DRL terpisah, terus bagian lampu utamanya ada di bagian bumper dan di bawah ini lucu. Jadi kayak aksen chrome gitu. Terus kalau kita lihat fiturnya, karena memang mobil ini belum ada details resmi ya, jadi kita raba-raba dulu fiturnya nih ya. Kalau di depan kayaknya ada kamera 360 nih. Karena di depan, terus di spion, terus di belakang itu juga ada kamera 360-nya. Terus kalau kita lihat sensor kamera di windscreen, bawah bumper itu mungkin kemungkinan ada ADAS-nya itu lengkap gitu teman-teman. Kalau kita lihat dari profil sampingnya, ini lihat jendelanya deh. Itu jadi kayak ngingetin ke Toyota Ace si profil jendelanya gitu ke belakang. Proporsi dari bawah ke atas pun ya boleh dibilang enak lah ya. Jadi proporsinya bodinya nggak yang kerasa ketinggian atau bannya kekecilan. Ini tuh pas gitu karena peleknya aja 18 inci. Terus handle pintunya kayak di Ioniq. Kayak pertama lihat sih Ioniq ya. Jadi ini kalau nutup dia flush ke permukaan panelnya. Das, tuh lihat. Simple kan si garisnya tuh. Ini nih yang bikin rasa Toyota Ace, ya nggak? Terus ini buat slot chargernya. Jadi si Cloud EV ini dia punya 2 slot charger. Yang belakang ini untuk fast charging DC. Sementara ada satu lagi di sebelah kiri depan itu buat slot charger AC yang kecepatannya lebih rendah. Ini untuk kecepatan fast chargingnya itu di sini. Cuma tetap ya kayak Bingo gitu. Dia nggak pakai model fast charging yang saat ini udah lazim di Indonesia gitu kayak CCS2 atau at least CHAdeMO gitu. Dia pakai slot charging model GBT. Jadi ini sebenarnya mungkin belum ada kali ya untuk sekarang ini. Anyway, ngomongin soal charging, jadi dari 1 kali baterai penuh, si Cloud EV ini bakal punya 2 varian daya tempuh. Dimana yang satu itu 460 km dan yang satu lagi itu di angka 505 km. Jadi daya tempuhnya mantap sih. 505 km kayaknya cukup banget ya buat keluar kota. Cuma ya balik lagi, buat fast charging di SPKLU-nya belum lazim.
Nah ini shape belakangnya nih, jadi lampunya jadi satu tarikan horizontal lebar gitu, jadi bikin presence yang lebar gitu ke mobilnya. Dan balik lagi ke arah desainnya juga dari samping, dari depan, ke belakang itu arah-arah desain atau gaya-gaya yang cenderung minimalis gitu teman-teman. Terus kalau kita lihat fiturnya, di sini ada kamera 360 lagi, jadi kameranya lengkap ya. Terus di sini kayaknya ada sensor jarak bagian bumper ini. Terus di bawah lucunya ada bentuk diffuser gitu teman-teman. Jadi keren sih. Overall minimalis, keren. Dan ini ada electric tailgate. Dan ini adalah interiornya dari Cloud EV, dan ini adalah salah satu interiornya Wuling yang bikin gua cukup terkesan karena emang nuansanya pas datang-datang tuh kerasa banget comfort gitu teman-teman. Salah satunya adalah bangkunya sendiri nih. Bangkunya tuh ukurannya besar gitu ya, maksudnya suportif banget semuanya, dari mulai sandaran belakangnya ini ekstra gitu ya ukurannya untuk tinggi gue yang 170 cm dan beban gue yang 80 kg sekitar segitu. Terus bangku bawahnya juga bener-bener panjang sampai ke ketek kaki tuh bener-bener support. Udah gitu cushionnya yang memang bener-bener Cloud gitu, karena pemaknaan dari Cloud itu adalah si bangkunya ini empuk banget teman-teman cushionnya. Nih kayak gini, dan teman-teman lihat sendiri juga ini motifnya seperti ini tuh katanya Italian sofa nih si motif ini tuh gitu. Dan selain si bangku-bangkunya yang suportif dan besar itu, serta empuk, headroomnya di sini juga gede banget teman-teman. Jadi ketika kita duduk nih dengan posisi normal aja, 8 tambah 3, 11. Banyak lah jadi intinya ruangnya untuk tinggi gue yang 170 cm ini. Terus kalau posisi duduknya sendiri ya teman-teman, ini dia udah pakai electric seat 6 arah, jadi pengaturannya juga cukup fleksibel. Dan untuk ngatur si setirnya, ini udah ada tilt dan telescopic steering. Jadi kita cukup diakomodir dengan baik, posisinya ergonomis, dan visibilitas ke depan juga bener-bener besar karena kacanya ini melandai gede banget dan dashboardnya cenderung rendah. Jadi visibilitasnya tuh kayak gede banget gitu loh teman-teman, kayak panjang banget sampai ke depan tuh gitu. Selanjutnya kalau kita bicara soal si material dan secara visual, dia cukup ngambil konsep yang minimalis tapi on point aja gitu dengan si tema mobilnya, dan juga sekaligus cukup solid gitu teman-teman. Si material-materialnya menarik lah gitu, kayak dashboardnya di atas sini keset, terus kayak soft pad gitu teman-teman. Di atas sini bagian ini agak unik juga, ada di atas dashboard. Tapi kalau sebelah sini dia hard plastic. Terus di bawahnya yang tadi nih yang keset ini adalah wood panel, aksen wood panel dengan finishingnya tuh bukan yang glossy tapi dia cukup natural. Kalau kita lihat ke bawah dashboard ini hard plastic juga. Tapi so far ini kombinasinya menarik si materialnya, dan kita coba buka juga nih si lacinya. Dia bukanya soft opening. Jadi boleh dibilang di antara line up Wuling yang lain mungkin ini cukup mengesankan lah gitu teman-teman. Terus kita lanjut lagi, berhubung nih speknya belum ada, jadi kita ceritain apa yang bisa kita lihat aja ya. Salah satunya adalah head unit 15,6 inch. Di sini ini cukup besar untuk sebuah layar hiburan, tapi kita belum tahu isinya ada apa aja. Tapi mestinya cukup lengkap lah untuk menyediakan fitur-fitur hiburan gitu teman-teman, maupun koneksi ke smartphone untuk zaman sekarang gitu. Mudah-mudahan ada Android Auto dan Apple CarPlay, karena biasanya di Wuling cuman ada mirroring doang. Terus ini kokpitnya memang jauh lebih kecil, sekitar 8 inch, tapi dia melebar gitu, persegi panjang. Terus posisi selektor gearnya juga cukup unik. Dia nggak di puter-puteran tombol lagi, tapi dia pakai tuas di sebelah sini nih. Dan di sebelah kanan itu untuk sen, serta untuk ngatur wipernya diputer jadinya gitu. Lanjut lagi, kita coba ke atas dulu nih, kita buka. Di vanity mirror ini, di bagian driver udah ada lampunya juga. Secara otomatis ketika kita buka tray-nya nih yang untuk kacanya, dia langsung nyala lampunya. Kita tutup, dia mati. Begitu juga di samping, di passenger seat, dia udah ada lampunya juga tuh. Jadi kalau buat dandan ya enak lah, kiri kanan bisa. Tuh, set. Kita ngulik lagi ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ini juga ada storage lagi nih yang bisa kita buka. Terus di dalamnya ada soket charger. Dan di atasnya juga di sini ada 3 buah cup holder. Yang satu agak besar, cuman yang 2 ini mungkin agak ukurannya lebih kecil ya teman-teman. Lanjut. Di console box ini storage-nya juga cukup besar. Ada lagi soket listrik di sini 12 volt, dan di sini juga ada wireless charger yang samping-sampingnya nih ada buat nahan handphone-nya nih biar nggak kemana-mana. Jadi mestinya sih mobil ini cukup lengkap ya secara fitur, tapi ya kita tunggu aja ketika waktunya rilis ya teman-teman. Nah, kalau soal si safety ADAS-nya sendiri, kita juga belum tahu isinya bakal ada apa aja. Tapi sejauh ini kita ngelihat di sini ada kamera sensor,
Yang besar kemungkinan itu memang untuk naruh si adasnya. Berhubung di EV-nya Wuling itu sejauh ini belum ada satupun yang punya adas ya teman-teman. Jadi mungkin baru di sini akhirnya akan ada adasnya. Tapi ya kita tunggu aja nanti ketika udah rilis ya. Tapi sekarang kita pindah ke belakang nih. Ngomong-ngomong, tuasnya unik nih di sini, nggak kelihatan lempeng, tiba-tiba handle. Dan inilah row kedua dari si Wuling Cloud EV. Ini lebih nyaman lagi rasanya, lebih sofa lagi teman-teman, karena ini cushionnya bener-bener berasa empuk banget dan ruangnya tuh kerasa roomy banget gitu loh teman-teman. Jadi ini kita pegang-pegang nih ya bangku belakangnya. Ini sama empuknya sama di depan. Ini empuknya tuh rata gitu dari kanan, tengah sampai ke kiri. Ini semuanya tuh cushionnya empuk banget. Terus besaran bangku bawahnya ini juga tetap suportif. Memang tidak sebesar yang di depan, tapi ini tetap sangat suportif karena masih nyentuh ke sini loh teman-teman. Bisa lihat di sini ya. Tuh, di sini. Udah gitu senderannya juga nggak beda gitu, bahannya sama-sama empuk. Jadi ketika kita duduk, blek tuh enak banget sih. Impresi punggung kita tuh enak lah gitu, empuk gitu, nyaman. Terus yang menarik dari si bangkunya Cloud EV ini, dia punya reclining angle yang cukup banyak nih ya. Kita tarik, set, nikmat. Karena ya recline-nya banyak banget teman-teman. Dan di belakang pun masih bisa sisa banyak ruangnya untuk di bagasi gitu, walaupun kita senderin sampai ke belakang. Terus kita bicara headroom-nya. Ini tadi kan posisi duduk gue di situ. Ini headroom-nya, ini posisinya gue default lagi. Set. Kita lihat ada berapa jari, kurang lebih ada segini nih teman-teman. Ada sekitar 8 jari nih, 8 jari untuk headroom. Di belakang ya cukup besar lah teman-teman ya. Terus legroomnya, nah ini juga benar-benar leluasa banget. Karena ini kasih 4, kasih 4 lagi juga masih bisa 4 kali 3 berapa, 12 jari itu masih bisa banyak teman-teman di sini nih. Jadi kaki kita juga bisa fleksibel, mau ngelipet gini masih bersisa gitu, nggak nabrak-nabrak ke kursi depan. Walaupun ini tadi posisi duduk gue yang tingginya ukuran normal lah 170 cm. Dan ini masih bisa nyaman, apalagi tengahnya ini kan rata ya. Jadi fleksibel untuk mengakses sesuatu gitu di belakang. Dan ini juga di sini ada kisi-kisi AC nih untuk penumpang belakang, yang pastinya jadi nggak dianaktirikan lah, tetap nyaman untuk duduk di sini. Oh iya, selain itu juga satu, visibilitas kita ke depan enak ya karena jendelanya besar. Dan di sebelah sini juga ketika kita duduk di belakang itu cukup lebar juga pandangan kita tuh, karena satu, dia si door trimnya itu tidak lebih tinggi daripada bahu kita, jadi masih di bawah bahu kita sedikit. Terus yang kedua, dia cukup panjang secara dimensi kacanya nih, jendelanya tuh, jadi kita nggak terlalu kekungkung lah gitu di dalam, masih enak. Terus ada kaca lagi nih, pilar belakang sini. Nah, untuk ukuran bagasi ini teman-teman bisa lihat, ini juga cukup lega. Karena ketika misalnya ini mungkin salah satu yang lumayan rebah, ini defaultnya dia masih tetap bisa punya ruang yang leluasa di sini. Dan juga ketika kita butuh space lebih banyak lagi, kita bisa turunin si covernya ini, set sampai bawah. Nah, jadi lebih dalam lagi gitu si bagasinya. Walaupun ya balik lagi, ini punya ukuran tinggi bibir yang cukup tinggi juga. Jadi kalau ngangkat koper berat, mungkin lumayan effort untuk naikin ke sini. Tapi ya tetaplah, ini dimensinya besar, bagasinya leluasa, mestinya cukup akomodatif, dan bibir tinggi ini bukan jadi suatu masalah yang besar lah ya. Overall, model buat ngelawan EV sekelas kayak BYD Dolphin dan MG4 EV harusnya Cloud cukup pede ya. Tinggal harganya aja kompetitif juga atau enggak nih. Menurut kalian gimana? Bakal bisa bersaing nggak? Thank you udah nonton Autofun Indonesia, dan jangan lupa kunjungin website kita juga di www.autofun.co.id. Dan kalau mau nonton channel motor, mampir ke Motofun Indonesia. Kami pamit dulu, ciao!